Selamat pagi. Kita sekarang di Kampung Pamatang melanjutkan eksplorasi pencarian caps 2 atau pintu gua. Diduga di kampung ini banyak ditemukan pintu-pintu gua yang konon ruangannya sangat luas. Berdasarkan beberapa keterangan saksi yang pernah masuk, kita kumpulkan data bahwa banyak pintu gua yang arahnya nanti ke bawah kampung ini, ke bawah Kampung Pamatang ini. Tuh. Kemarin kita sudah melakukan ekspor pintu gua di 2 titik, 2 caps, 2 pintu gua, dan ini kita akan melanjutkan masuk melalui pintu gua ketiga atau caps 3. Ikuti perjalanannya bersama tim ekspedisi dan eksplorasi Balaputra Salakanagara. Kita menuju ke pintu 3, cap 3. Lokasinya tidak jauh, tetap berdekatan dengan sungai. Identik memang di daerah sini tebingnya itu, pintu guanya itu di tebing-tebing dekat sungai. Nah, ini lihat jalan yang kita lalui ini cukup terjal. Ketinggian Kampung Pamatang ini sekitar 170 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat mungkin memang ada gua di bawahnya. Dan kita juga menemukan, ada warga yang menemukan kapak gegam purba yang mungkin diduga terkait dengan aktivitas megalitik dan neolitik. Jadi dengan demikian diduga kuat di Kampung Pamatang ini kehidupan itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu, mungkin belasan tahun lalu gitu. Jadi indikasinya seperti itu dengan ditemukannya kapak genggam purba. Tapi kita juga perlu diserahkan kepada timnya, kepada ahlinya untuk memeriksa betul atau tidak itu yang ditemukan itu kapak genggam purba. Kita ini sudah sampai ke sebuah tebing curam banget, sekitar ketinggian 70 meter lebih ini dari tepi sungai Cikadu. Di bawahnya itu sungai Cikadu.
Inilah kegiatan ekspedisi dan eksplorasi Cap part kedua. Tapi itu masih di luar. Di luar itu. Kamper. Kamper? Tadi kamper di mana? Mecarik? Udah kan? Oke, saat ini kami sedang melihat dan meneliti sebuah pintu masuk atau lorong untuk lubang yang kedua. Hasilnya apakah ini pintu masuk atau pintu keluar atau jendela atau ventilasi, kita belum bisa memastikan. Saat ini Ketua Tim Baraputra sedang menseptikan tempat karena kita harus memastikan apa yang ada di sana. Ya, tapi sempit tuh. Hah? Itu tapi dong kotak ya, kayak pantai ya? Nggak tahu kalau ke bawah lagi sana lagi. Kalau di situ apa cari? Di situ apa? Lubang gua. Ini lubang. Ini pemisah batu ini. Selain batu. Ini batu mau runtuh ke sana. Gajah Gumarang. Gajah Gumarang, anaknya. Saat ini ada semuanya lengkap, wes. Mr. Ahmad. Atasin dong. Koper. Terkopi. Terus mau Untuk pagan mbak. Ini cap baru ini bukan setelah baru. Tetap. Ini kita sengaja menemukan setelah baru. Biasanya ada lubang bawahnya. Tapi kita sudah menjamin itu lubang dua atau hanya retakan batu karena dia terstrukturnya ini ada pergeseran dengan batuan cukup besar celahnya. Bisa disebut cap tapi sepertinya sulit masuk dari sini. Kita hanya ekspor aja ke sini. Sekitarnya ini pergeseran batuan. Sekarang batuan pipa yang mudah geser. Ini lokasi cap 2, tapi ini temuan baru sifatnya. Jadi tidak ada informasi bahwa di sini pernah ada yang masuk. Kita lihat jejaknya juga emang antara dasar dengan ceruk itu kurang dari 1 meter, jadi sangat sempit. Ya, pertanyaannya itu doang, batunya kemarin tuh Kang Yuda gitu. Batu yang lubang itu mana larinya? Itu aja pertanyaannya yang menjadi aneh. Kalau itu bukan ceruk ya. Betul. Hanya pergeseran batuan. Di sana kita juga ada arah celah. Nah, itu tembusnya ke cap yang akan kita masukin, yang dibicarakan cap dia. Oh, luar biasa, kesini sulit, terjal. Ini tim juga pada masyarakat. Halo. Hai. Keringat. Hobi gua mahal. Jadi cukup gua aja yang kerjakan, lu diam di rumah. Ini gimana Mas Taju? Jadi ini adalah medan yang sangat sulit sekali. Kalian cukup duduk di rumah biar kami yang bekerja. Karena hobi kami mahal. Karena hobi kami mahal. Nah, bagaimana Ketua Bidang ini eksplorasi pendapatnya? Ya, ini tantangan buat kita untuk mengungkap sejarah yang sebenarnya. Sulit memang, tapi harus kita tembus Oke. demi ilmu
pengetahuan sains teknologi untuk anak cucu mendatang tentunya. Oke, untuk Lanjut, semangat. Semangat. Oke. Kembali lagi. Ini celah, kembali saya jelaskan, ini celah kemungkinan terjadi pergeseran secara alami lapisan batuan tupa, bongkahan tupa yang menimbulkan celah. Nah, memang di bawah sana ada lubang, tapi lubang juga tidak dalam. Nggak tembus. Nggak tembus ya pacarnya? Nggak tembus. Bukan, kita kalau turun dari sana bisa nggak? Ke arah sebelah. Iya. Sempit ya. Ini kita bukan ke sana. Ke sebelah, Sebelah sana ke yang kita tuju. Ke area yang kita tuju. Tembus bisa. Oh. Oke. Tembus bisa ya. Ini di sini banyak celah. Memang pergeseran di tepi sungai itu, di tebing tepi sungai itu sangat mungkin, apalagi batuannya tupa, jenis tupa gitu. Makanya banyak runtuhan-runtuhan batuan sejenis di tepian sungai, diduga memang karena terjadi pergeseran batuan tupa ini gitu. Ini memang secara alami penahan tanggul sungai yang memang secara alami, namun punya resiko batuan tupa ini mudah lepas ketika terjadi pergeseran bumi sedikit saja. Mungkin ini akibat gempa bumi juga yang mengakibatkan geseran tupanya berubah. Ini yang di bawah kaki saya nih, ini masih batuan juga sama. Ini batuan juga yang seinjak yang mungkin saja akan bergeser dalam waktu mendatang. Begitu. Jadi untuk caps yang dadakan ini kita tidak rilis ya, Kang Yuda ya. Oke, di-cancel dulu. Kita cancel, tidak rilis, tapi kita data bahwa ada celah lain selain dari yang direncanakan. Kita masuk data ini sementara kita sebut caps juga, cuma masuk reschedule aja, Kang. ya kita masuk ke reschedule karena emang medannya juga sangat berat, membahayakan kalau kita tim turun ke sini. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut ke cap selanjutnya. Ayo, keluar ke kain. Capek ya Allah. Ngap. Tapi mantap. Mantap tapi. Halo. Berarti tadi nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa, jadi ini bukan ya masuknya ke cap juga, cuma dia pintunya alami, nah satu, tapi banyak kemungkinan itu tidak bisa dimasukin, kemungkinan besar karena celah memang ada, terus ruang juga kita lihat di bawah ada, tapi cuma sangat sempit, cuma 1 meter ke bawah ada ceruk. Dan yang jadi masalah batuan juga labil karena batuannya jadi stupa, jadi bongkahannya gampang bergeser. Tadi saya coba menginjak salah satu batu dan goyang juga, jadi ini bahaya gitu. Kita jadi bukan sulit masuknya, yang kita khawatirkan tiba-tiba runtuh gitu ya, karena udah miring banget ke sungai. Si salah satu tebingnya itu udah bongkahannya itu lempengan bongkahan yang besar banget itu udah miring ke sungai. Jadi kalau ada getaran sedikit, pergerakan tanah sedikit, itu tidak lama lagi akan jatuh ke sungai. Mungkin itulah alasannya jadi sampai kita banyak menemukan banyak batuan tupa lempengan di tepi sungai. Itu mungkin. Ya. bagus sekali, bisa untuk buat camping ground. Ke sana luar biasa.
diam di rumah, jangan lupa like dan subscribe. Bala Putra, Sanaka Nagara.